Selamat pagi pemirsa Kompas TV Riau, kami kembali hadir untuk menghiasi layar kaca Anda dalam program Sapa Riau bersama saya Michiko Fristeo. Dalam episode kali ini, kami akan mengajak Anda untuk berdiskusi tentang hal yang tidak boleh dilewatkan oleh orang tua baru, baik ayah ataupun ibu, yakni tentang pentingnya 1000 hari pertama kehidupan anak. Dan di Studio 2 Kompas TV Riau sudah hadir seorang dokter spesialis anak dan juga konsultan laktasi serta tumbuh kembang anak. Sudah ada Dr. Dian Dwi Sari. Selamat pagi, dokter. Terima kasih loh, Dok, di tengah kesibukan sebagai dokter di Poli dan lain sebagainya, di organisasi juga di Puan ya, Dok ya. Masih sempat untuk memberikan edukasinya hari ini di program Sapa Riau. Oke, Dok. Ini tuh pertanyaannya akan apa ya? Antara keingintahuan jurnalis atau keponya ibu anak pertamanya. Memang lagi apa sih namanya sekarang Mahmud ya? Iya, iya. Muda, saya juga bingung. Mahmud, ternyata itu singkatannya. Iya. Apalagi lagi hits banget 1000 hari pertama kehidupan. Iya. Dikampanyekan oleh berbagai platform dan lain. 1000 hari. Betul. Urgensinya apa sebenarnya ini, Dok? 1000 hari pertama kehidupan anak dan hitungan 1000 harinya itu kapan? 1000 hari itu sebenarnya dimulai dari sejak bayi itu di dalam kandungan ibunya. Oke, terus kemudian kita tarik lagi sampai sekitar 2 tahun. Jadi mulai dari lahir sampai 2 tahun. Pertanyaannya sekarang gini nih, kenapa mesti 2 tahun? Kenapa nggak 2 tahun setengah? Atau 3 tahun? Iya, kenapa harus 1000 gitu ya? Kenapa harus 1000? Ternyata di saat-saat itulah perkembangan otak anak itu betul-betul pesat sekali. Jadi itulah yang kita sebut sebagai golden period atau golden age. Jadi Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu memberi kesempatan otak kita itu berkembang di usia 1000 hari itu mencapai 85% hingga 85%. Dan kalau kita mau tarik lagi sekitar 90% sampai usia 6 tahun. Coba bayangkan. Jadi dari 90% tuh sampai usia 6 tahun, 90 sampai 95%. Jadi sesudah 6 tahun Tuhan tuh hanya memberi kesempatan kita untuk nambah sedikit lagi. Coba bayangkan betapa urgensinya kejadian di 2 tahun itu. Jadi kalau ada apa-apa di 2 tahun itu, ya sudahlah, kebayang dampaknya nanti bagaimana dan betapa sulitnya kita untuk mengkoreksinya lagi, memperbaikinya. Memperbaikinya. Kalau kita bicara tumbuh dan kembang anak, tentu harus ada indikator yang kita perhatikan, yang kita evaluasi. Mungkin juga di buku KIA ya, Dok ya, dan lain sebagainya. Buku pink ibu-ibu yang mungkin setiap bulan ini ya membawa ke posyandu ataupun fasilitas kesehatan lainnya. Tapi mungkin dokter bisa jabarkan apa yang harus diperhatikan oleh orang tua ketika berbicara tumbuh dan kembang anak. Jadi yang pertama kali pasti ukuran tumbuh. Tumbuh itu pasti sesuatu yang bertambah panjang, bertambah berat, bertambah besar. Itu kan harus diukur. Nggak bisa tuh kita bilang, anak saya kok kayaknya dibandingkan sama tetangga, kompleks, sepupu, ponaan kok kayaknya seperti kita harus tetap mengukurnya secara lebih objektif. Jadi yang paling betul diukur, terus kemudian diplotting namanya. Diplotting itu ditaruh di dalam sebuah grafik sehingga kita bisa membaca, oh posisi anak saya tuh seperti ini. Jadi pengukuran yang betul itu harus berat badan, panjang badan, terus kemudian lingkar kepala jangan lupa. Nah ini yang lagi didengung-dengungkan sekarang kan juga ini nih, stunting. Betul. Stunting itu kan anak-anak pendek. Jadi jangan cuma mikir, anak saya pendek tapi lincah. Tunggu dulu. Jadi pendek yang seperti apa ini yang harus jadi permasalahan buat kita. Jadi kita jangan sembarangan ngomong pendek atau anak saya pendek. Stunting yang kita kejar di sini tetap harus melalui proses pengukuran. Jadi kan anak harus diukur. Jadi kita punya tenaga kesehatan tuh tahu tuh indikatornya kalau stunting tuh
posisi plottingnya di mana. Jadi harus diploting ya Bu Mici ya, nggak bisa dikira-kira ya. Lagi dibandingin sama anak komplek gitu. Karena mungkin ibu-ibu tuh suka insecure ya dok ya, jadi overthinking, mikirin anaknya kok nggak sama ya tingginya sama anak tetangga gitu ya. Jadi gini, setiap kekepoan atau kekhawatiran ibu-ibu itu tetap harus kita sebagai tenaga kesehatan kita itu selalu akan berusaha untuk memfasilitasi. Yang paling betul sebagai tenaga kesehatan, semua keluhan subjektif itu kan semuanya bersifatnya subjektif ya. Itu harus dijabarkan dalam bentuk objektif. Harus diukur dong. Ada bukti supaya ilmiahnya. Kita tahu. Berarti nggak papanya tenaga kesehatan itu harus dilihat dulu di dalam bentuk yang objektif begitu. Jadi benar-benar kita harus yang namanya proses ukuran, dan yang penting itu keteraturan. Kadang-kadang ibu-ibu tuh sudah deh bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga rajin, tiba-tiba udah lost control. 4-5 lewat 6 tiba-tiba udah jauh. Saya jadi tiba-tiba merenung nih dok. Jadi ada hal yang paling betul itu sebenarnya kita harus kita harus ukur secara teratur supaya problemnya tuh nggak jadi masalah, nggak tiba-tiba anaknya jatuh ke stunting. Jadi kalau anaknya jatuh ke stunting itu berarti panjangnya berarti udah bermasalah ya. Ini kapan seorang bayi dikatakan stunting dok? Stunting itu kalau ada ukurannya sendiri. Jadi kalau kita melihat standar WHO itu mungkin di bawah -2 ISD. Nah itu kan istilah yang cukup teknis ya Bu Mici ya. Jadi biarkan kami lah yang Ini kalau di grafik itu yang ada garis hijau di bawah garis hijau ya dok ya. Itu untuk panjang badan. Jadi jangan lupa ibu-ibu nih saya pesankan betul, kalau tenaga kesehatannya lupa nih ngukur panjang badannya minta. Karena kami punya kok alatnya, kita semua tenaga kesehatan dan kita bisa kok. Nah, kalau sudah terjadi stunting berarti anak ini sudah terjadi masalah peningkatan berat badan yang sudah cukup lama. Dan itu kan memang harus kita pantau. Jadi mantaunya jangan sampai sudah terjadi stunting dong. Mantaunya dengan peningkatan per bulan, jangan sampai anak ini istilahnya peningkatan berat badannya itu tidak memadai per bulan. Kita punya loh indikasinya namanya weight increment. Jadi kalau kita anak-anak itu tidak naik berat badannya sampai segini per bulan. Kita nggak nunggu lama-lama. Jadi memang ada ukuran tertentu ya. Jadi kita memang harus naik. Jadi kalau anak itu 2 kali pengukuran tidak naik-naik juga sesuai dengan standarnya, bukan standar mama lagi ya. Itu kita mesti harus pikir, loh, kok kamu berat badannya nggak naik? Mungkin di grafik itu masih terlihat naik ya, tapi ternyata peningkatannya itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kita punya ukuran persentil tertentu. Semua tenaga kesehatan sudah paham ini. Nah, kalau tidak sesuai itu, ya sudah, kita harus lakukan intervensi supaya jangan stunting. Gitu. Intervensinya biasanya seperti apa dok? Intervensinya mesti dilihat dulu. Yang menentukan yang menentukan stunting itu biasanya kami sebagai tenaga kesehatan dokter anak. Intervensinya macam-macam. Soalnya kita mesti lihat bagaimana pola makannya, adakah red flag? Red flag, adakah penyakit yang mendasari? Jangan-jangan anak ini anemia ternyata. Betul, harus dianalisa secara holistik ya. Bener. Jadi penting sekali untuk tidak menduga-duga ya ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian untuk langsung di cross check ke tenaga ahlinya langsung. Untuk tumbuhnya, kalau untuk kembangnya ada lagi. Kembangnya itu kalau untuk anak kurang dari 6 tahun, kita pinginnya anak itu selalu perform, selalu punya kemampuan yang bagus di dalam motorik kasar, motorik halus, bahasa, personal sosial, emosi. Kenapa sih kita ngurusin bidang-bidang itu? Supaya nanti di umur 6 tahun nih, kita kan kepingin nih anak kita 6 tahun. Anak kita kepingin apa sih 6 tahun? Pinter, soleh kan. Jadi punya atau langsung lulus jadi dokter spesialis. Kognitif sama emosi kan harus bahasa juga dok ya. Kognitif sama emosi itu kan harus bagus. Dua hal ini yang biasanya kita nilai di atas usia 6 tahun. Jadi kita nggak nilai yang lain lagi. Pokoknya kalau anak 6 tahun kita lihat kognitifnya gimana, perilakunya gimana. Dan dua ini kalau kita tarik mundur lagi, itu kan 6 tahun kan, kita tarik mundur lagi ke belakang, artinya masih kecil, itu tadi personal sosial, bahasa, motorik kasar, motorik halus, itu gimana? Nah terus kita taunya gimana nih dok, anak saya berkembang sudah bagus atau enggak? Masa ngebanding-bandingin lagi? Nah kan sekali lagi ya, jangan dibanding-bandingin sama anak sebelah gitu. Atau anak-anak yang ada di Instagram. Atau anaknya
artis apa gitu ya. Artis B, artis C gitu ya. Jadi yang paling gampang kalau saya pakai yang ada. Punya apa di rumah? Punya buku pink, buku Kia ya. Saya nggak punya buku pink karena saya imunisasinya di dokter rumah sakit swasta gitu. Pasti mereka punya buku tersendiri dan yang memang di diproduksi sudah ada khusus. Sudah itu saja. Jadi pakai situ terus kita lihat anak kita kok seperti ini ya. Satu saja. Jadi gini, buku pink itu menurut saya buku paling ajaib loh. Ajaib banget. Tapi saya sering sedih kenapa? Karena buku pink itu suka di apa ya? Diremehin disepelein gitu ya. Di dalam buku pink itu sebenarnya ada indikator-indikator kalau kita baca betul, dan di buku pink itu sebenarnya cukup mengawal anak-anak kita. Kenapa? Karena di dalam buku pink itu misalnya anak 6 bulan ya. 6 bulan kita tes. Satu saja kemampuan anak itu tidak terlihat sesuai dengan standar anak 6 bulan. Dia bisa minta rujukan. Satu saja. Coba bayangkan, begitu banyak, begitu ketatnya buku pink itu mengawal anak-anak kita. Bahkan juga dari awal masa kehamilan ya dok ya, banyak edukasi-edukasinya. Dari ibu hamil, buku pink kan dibagi dua ya. Iya. Halaman satunya untuk ibu hamil, halaman satunya untuk bayi, anak ya. Gitu. Untuk mencapai tumbuh dan kembang yang optimal, khususnya 1000 hari pertama kehidupan tadi itu, tentu harus adanya nutrisi juga yang optimal. Nah, 6 bulan pertama ASI eksklusif dari ibu. Urgensinya, kita juga bahas urgensinya ASI eksklusif ini untuk berbagai kelompok ibu, baik itu ibu yang di rumah atau ibu pekerja, bagaimana dok? Jadi gini deh, kita mulai lagi. Ini kita ngomongin 1000 hari pertama ya. Ya, kita udah yakin ya 1000 hari pertama. 1000 hari pertama itu kalau mau ditarik ke belakang, kita butuh satu fase. Fasenya itu fase di mana anak itu ada 3 hal yang penting. Coba di usia kurang dari 6 bulan itu ada 3 hal. Seeing, melihat, hearing, sama touching. Itu dapatnya dari mana coba? Kalau kita menyusui, benar nggak? Seeing, coba lihat sih. Kalau dia menyusui, kan dia pasti ngeliat muka emaknya, ya kan? Dan di dalam penelitian itu betul-betul tersebut bahwa memang anak-anak itu cenderung bisa mengidentifikasi muka-muka yang sifatnya perempuan. Nah, satu itu seeing, hearing. Dia dengar suara siapa coba? Suara emaknya kan. Dan yang paling kita lupa nih. Dia dengar suara detak jantung emak. Itu didengar dari mana? Dari sejak janin, dari dalam perut. Dari dalam perut emaknya dia bisa mengidentifikasi kalau emaknya capek pasti luar biasa santai, dia pasti dia juga akan lebih tenang. Jadi pasti kalau kita menenangkan bayi dengan posisi yang agak panik pasti gitu bayinya ya, juga nggak akan merespon dengan baik karena bayinya dengar ini mak gua nih ngapain ya gitu loh. Gitu. Luar biasa sekali ya bayi ya dok ya. Hearing dan touching. Touching sudahlah di dalam proses menyusui kita sentuhan saling menyentuh fisik, satu sama lain. Begitu dalam maknanya ya dok ya. Betul, dan itu jadi kunci pembuka untuk ngomongin 1000 hari. Kalau nggak dibuka tuh kunci, gimana kita mau masuk ke proses 1000 hari? Ini untuk masalah interaktif seperti itu. Karena begini, Allah itu memberi kita begitu lahir jebret, pakai kata jebret lagi. Allah itu memberi kita lahir itu jebret itu neuron, sel saraf. Sel saraf itu semua dikasih adil sama Allah. Set. Nah, yang ngebedain anak ini bisa pinter, cerdas, cerdik, baik itu apa? Ada bridging, ada sinap, ada jembatan antara sel saraf satu dengan sel saraf yang lain. Kalau anak pintar itu bridgingnya banyak. Nah, bridgingnya kebentuknya gimana? Bridging atau sinaptogenesis itu terbentuk pada saat interaksi. Ada interaksi, ada peristiwa tektok, serve and return, ibunya memberi, anaknya merespon. Kapan? Menyusui.
Oke. Iya kan? Luar biasa sekali, ajaib sekali memang. Ini semoga menjadi penyemangat juga untuk ibu-ibu menyusui yang sedang menyaksikan tayangan Sapa Riau kali ini. Dan tetap bersama kami di Kompas TV Riau, saudara kami, karena kami akan kembali dengan berbagai pertanyaan untuk Dokter Dian. Tetaplah bersama kami.